Tangkap itu Presiden Jokowi, tangkap itu Gibran, tangkap itu ipar presiden. Karena kebohongan ini mengancam kedaulatan nasional kita, menginjak-injak kehormatan bernegara, melecehkan akal sehat dan nurani publik. Ini bukan satu kebohongan yang biasa. Kebohongan di jantung kekuasaan yang sangat menyobek dan mengiris perasaan publik secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Tangkap Presiden Jokowi, tangkap Gibran. Karena dasar kebohongannya apa? Mereka bukan berbohong untuk urusan lain. Mereka berbohong untuk meloloskan pasal politik dinasti untuk bagaimana memuluskan kepentingan anak presiden menjadi calon wakil presiden. Jadi kebohongan yang bertujuan mengabdi kepada satu praktek politik dinasti yang hari ini menimbulkan kecemasan, kemarahan, kemuakan dari seluruh rakyat. Harus ditangkap orang-orang ini. Bisa dibuktikan dan semakin terang bahwa Ketua MK melakukan kebohongan. Maka kita bertanya, berbohong untuk apa? Kan berbohong untuk menjalankan misi kepentingan politik cawe-cawe Jokowi. Untuk apa? Untuk meloloskan putra Presiden Jokowi, Gibran. Maka Presiden, Gibran, dan pamannya di MK, ini satu pemufakatan dalam urusan yang disimpulkan kebohongan oleh Jimbli. Nah, saya memberi contoh, rakyat ini kalau melakukan satu ucapan yang salah itu kan dilaporkan. Undang-undang ITE. Pertanyaan apakah berlaku nggak ketika di pusat Mahkamah Konstitusi ini melakukan hoaks, melakukan kebohongan, harus ada konsekuensi. Dan ini tidak berdiri sendiri. Dia berani melakukan kebohongan karena ada jaminan dari pemberi kebohongan. Sudah otomatis kekuasaan itu adalah Presiden Jokowi. Pak Jokowi luwih isin timbangane sampean-sampean kabeh. Pak Jokowi jadi bahan canda dan tertawaan di suatu forum kongres partai. Pak Jokowi nuntun tangane Ibu Mega digampek. Isine kaya apa dibandingne isin. Pak Jokowi di sidang kayak anak SMA nang guru BP. Dibuat video ambil Pak Puan. Kayak apa harga diri ini? Dielek-elek, diolok-olok karena tidak patuh dengan kemauan ketua umumnya. Karena apa? Pak Jokowi karepe mung dianggep petugas partai sing kudu manut ketua umum. Pak Jokowi demi kelanjutan pembangunan bangsa dan negara rela mempertaruhkan perpolitikannya demi apa? Kelangsungan pembangunan untuk Indonesia maju. Lek awakmu paham bela Pak Jokowi, seharusnya sampean tahu maksud dan tujuan Pak Jokowi. Tapi lek sampean bela partai, wajar sampean bela kayak ngono. Sampean ngomong kayak ngono, wajar. Soalnya apa? Ndak searah dengan kemauan ketua umum partaimu. Aku juga mendukung Pak Jokowi dari gubernur sampai presiden 2 kali. Tapi menurut saya pribadi dan kebanyakan orang yang sepaham, ini langkah tepat. Pak Jokowi mempertaruhkan perpolitikannya demi apa? Kelangsungan Indonesia untuk lebih maju dan tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Pak Jokowi merintis dari cita-cita Pak Karno, ingin menghubungkan Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Papua, Trans Kalimantan, dan pembangunan di Indonesia Timur yang sangat luar biasa, dan memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Kalau sampai jatuh tangan pemimpin yang salah, yang tidak melanjutkan program hilirisasi Pak Jokowi, jatuhnya nanti apa? Jadi bahan ketawaan, dan Pak Jokowi lebih malu daripada yang kau dudukan sekarang.
Wong ndelok kuwi aja cuman kulite. Dan sing nggawa partai ini seharusnya PD luwih berterima kasih sama Pak Jokowi. Dengan adanya Pak Jokowi, PDI gede, ya, dan menjadi peringkat pertama 2 periode. Kalau cuma semata-mata PDI itu gede, kenapa sebelum Pak Jokowi masuk yang paling gede Demokrat? Karena suatu partai dan gede itu ada satu tokoh ikon yang kiranya bisa membawa bangsa dan negara lebih baik. Zaman takut Pak Jokowi aku isin, luwih isin Pak Jokowi dibanding sampean. Sampean cuma mementingkan kepentingan dirimu dan keluargamu. Pak Jokowi memikirkan kelangsungan bangsa dan negara. Sampean takut isin Pak Jokowi luwih isin seorang presiden hanya dianggap seorang petugas partai, paham? Salam sehat, salam waras. Aku juga awalnya Pak Jokowi dan bersyukur mengikuti arahan Pak Jokowi supaya Indonesia lebih maju, lebih bermartabat, lebih tidak dipandang sebelah mata oleh negara-negara tetangga dan negara yang lain. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, tidak tergantung dengan negara lain. Salam sehat, salam waras. Ojo mikir Pak Jokowi lek ndak setuju, ndak cocok, ora sah ngilono dosa. Kenapa mereka bisa menjadi pembencimu? Mungkin mereka ingin selevel dengan kamu tapi tidak bisa. Mungkin mereka ingin memiliki apa yang telah kamu miliki tapi tidak bisa. Mungkin mereka selalu mencoba menirukan apa yang telah kamu perbuat, apa yang telah kamu lakukan, tapi tidak bisa. Jadi ketika kamu direndahkan, berarti kamu lebih tinggi dari mereka. Dan ketika kamu selalu dimusuhi, kamu adalah lawan yang sepadan, lawan yang tangguh bagi mereka. Oleh karena itu, tetap tenang, dan selalu yakin kamu bisa membunuh tanpa menyentuh.